Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspitasari dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 21523124. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kembali bagaimana terjadinya perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Langsung saja, perjanjian Giyanti merupakan salah satu peristiwa yang cukup besar. Perjanjian ini terbentuk sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti tersendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu di Desa Janti, tepatnya di Tugu Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam perjanjian ini dibentuk untuk meredam api konflik pasca perpindahan Keraton Kartosuro yang dipindah ke Surakarta. Namun, api dari geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbernya. Saat itu, Mangkubumi membantu Pakubuwono II dalam meredamkan konflik dan mendapat hadiah berupa sebidang tanah. Namun, salah seorang pangeran memiliki kecemburuan sehingga pangeran tersebut mengeluh ketidakadilan terkait sebidang tanah tersebut kepada Baron Empok. Akhirnya Gubernur Batavia tersebut mengeluarkan keputusan bahwa tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya Mangkubumi meminta izin kepada Pakubuwono II bahwa ia akan meninggalkan tempat tersebut. Akhirnya Pakubuwono II menyetujuinya dan memberi samu berupa uang 30 rial untuk dijadikan jatah makan anak buah Mangkubumi. Kemudian pada malam hari, Mangkubumi pun pergi meninggalkan Mataram. Sejak itulah pecah perang Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Herting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup, kemudian Herting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, akhirnya mereka bersepakat dengan keinginan Mangkubumi yang hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dengan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa wilayah Mangkubumi wilayahnya pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Tersebut surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Russell. Kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Akhirnya, perjanjian ini menjadi pangkal terbelahnya Jawa menjadi dua bagian yang sering dikenal dengan istilah palihan nagari. Hal ini menjadikan Mangkubumi naik tahta menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama di Yogyakarta dengan gelar Senopati ing Langga Sayyidin Panatagono Kuwatullah. Dari sejarah singkat perjanjian Giyanti tersebut dapat disimpulkan bahwa latar belakang mengenai perjanjian Giyanti adalah yang pertama, adanya api konflik peristiwa geger pecinan, yang kedua, perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta, yang ketiga, adanya intervensi yang dilakukan oleh VOC, yang keempat, adanya perjanjian terselubung yang dilakukan oleh Mangkubumi dengan VOC, yang kelima, Pakubuwono III menyetujui hasil kesepakatan yang dibuat oleh VOC dengan Pangeran Mangkubumi, dan yang terakhir, terjadinya kesepakatan politik di antara VOC dengan Pakubuwono III dengan Mangkubumi. Dalam pasca perjanjian Giyanti, yaitu muncul perlawanan yang dilakukan oleh Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Raden Mas Said juga menuntut
sebagai penguasa di tanah Jawa. Pada Oktober 1755, Raden Mas Said berhasil mengalahkan salah satu kelompok nan itu. Pada tahun 1756, yang juga hampir membakar keraton baru di Yogyakarta. Dari latar belakang tersebut muncullah dampak yang paling utama, yaitu tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan masing-masing, tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hari ini pun menghantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda di masa Republik Indonesia. Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Itu tadi sekilas terjadinya perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.